Ria itu sendiri isinya apa, mengandung kemungkaran, Mbak. Loh, kok kemungkaran? Coba. Mengatakan sholawat nariyah, sholawat mungkar itu adalah mereka orang-orang yang tidak paham dengan bahasa Arab. Berdoa tetap kepada Allah, tapi juga minta backingi, minta teman kepada Rasulullah gitu loh. Agar Rasulullah juga ikut menyampaikan lebih kuat. Nah, Wahabi itu kan ininya ndak main gitu lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Mirsa TV dan Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami yaitu TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari berbagai macam bahaya dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita akan meluruskan pemahaman Wahabi tentang sholawat nariyah, yang dimana sholawat nariyah ini oleh Ustadz Wahabi dibilang sholawat bid'ah, sholawat mungkarat yang tidak diajarkan oleh Nabi, dan sholawat ini mengandung kesyirikan kata mereka ya. Kita itu khususnya orang-orang NU semua, jangankan orang-orang tua ya, anak-anak yang masih TK saja sudah hafal ya tentang lafaz dari sholawat nariyah, dan ini sudah familiar di kalangan NU. Namun oleh mereka dibilang sholawat mungkarat, sholawat syirik. Nah, di dalamnya katanya mengandung kesyirikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dulu video dari Ustadz Wahabi ini, bagaimana sholawat nariyah menurut mereka, bagian mana yang mereka anggap mengandung kesyirikan ataupun kemungkaran. Mari kita simak videonya. Nariyah itu sendiri isinya apa, mengandung kemungkaran, Mbak. Loh, kok kemungkaran? Coba. Usalli sholatan kamilatan wa usallimu salaman taman. Ini dari lafadznya sudah salah ya, Mas ya. Sebetulnya tidak hafal dia, tidak hafal, cuman dia sok-sokan saja. Lafadz sholawat nariyahnya sudah salah, bagaimana memahaminya? Ya, sholawat nariyah kita hafalkan tidak seperti ini. Baik, kita lanjutkan dulu, nanti baru kita komentari sampai selesai. Ala Rasulillah alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqta bihil hawaiju, ya, wa tunalu bihil raghaibu. Coba, aku bersalawat untuk Rasulullah dengan salawat yang sempurna, dan aku mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan salam yang sempurna kepada Rasulullah, yang dengan Rasulullah, yang dengan melalui Rasulullah apa, akan hilanglah semua kesusahan. Dengan melalui Rasulullah akan terlepaslah semua ikatan. Dengan melalui Rasulullah akan terpenuhi semua kebutuhan. Dengan melalui Rasulullah akan tercapai semua keinginan. Wah, Masya Allah. Bayangkan, Pak. Bagaimana nggak ngaca pemerintah pemahamannya? Wong dari lafadznya saja sudah salah tadi itu. Jadi saya bacakan ya biar lebih mantap gitu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad
Uqadu wa tanfariju bil ghurab wa tuqda bihil hawaiju wa tunad bir raghaibu husnul khawatimi wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi adadi ma'lumin lak. Itu lafadznya. Tadi yang dibaca itu salah. Jadi Allahumma sholli sholatan kamilatan. Ya Allah, berikan sholawat, berikan rahmat kepada Nabi Muhammad dengan rahmat yang sempurna. Wasallim salaman taman, dan berikan salam keselamatan kepada Nabi Muhammad dengan keselamatan yang sempurna. Ala sidina Muhammadil ladzi tanhal ala sidina Muhammad, terhadap junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanhallu bihil uqud, yang mana dengan Nabi Muhammad itu bisa terlepas ikatan-ikatan, kesulitan-kesulitan. Yang terlepas artinya bukan terlepas sendiri. Dengan barokahnya berselawat Nabi Muhammad, maka Allah lepaskan ikatan itu. Wa tanfariju bil ghurab, dan bisa terbuka, bisa hilang semua kesusahan. Bukan Nabi Muhammad yang melepaskan kesusahan itu. Bukan Nabi Muhammad yang menghilangkan kesusahan itu. Wa tuqda bil hawaij, dan hajat-hajat itu dikabulkan oleh Allah. Bukan Nabi Muhammad yang mengabulkan hajat, tapi Allah semuanya. Wa tunadu bir raghaib, dan dapat diperoleh apa-apa yang disenangi. Juga bukan Nabi Muhammad yang memberikan semua apa yang kita inginkan, tapi dengan barokah doanya beliau. Husnul khawatimi, dan juga dengan sholawat itu kita memohon agar kita itu husnul khotimah, matinya mati dalam keadaan husnul khotimah. Wastasqal ghamam, dan diturunkan hujan, tapi Allah yang menurunkan hujan dengan barokahnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Biwajhil karim, dengan Allah yang maha mulia, wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin, yang kita intinya yang dipermasalahkan yang tadi itu. Pertama, sholawat adalah yang mengandung tawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana tawassul ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bataghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah itu perantara atau media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita manusia biasa, manusia yang tidak banyak, yang banyak dosa, maka kita perlu nebeng, ya. Perantara itu nebeng kepada orang yang dekat kepada Allah. Yakni kalau dulu Nabi Muhammad, kalau sekarang ulama yang takut kepada Allah. Firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanyalah dari hamba-hamba Allah, itu adalah ulama. Maka kita mendekat kepada ulama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang tahu caranya mendekat kepada Allah itu Rasulullah dan para ulama, maka kita kalau ingin dekat kepada Allah, ingin takwa kepada Allah, ingin dekat kepada Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah, mengikuti ulama. Kan seperti itu. Dalam ayat lain Allah berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka berdoa kepada Allah, kemudian mengharapkan Allah, dan mereka jadi jalan kepada Allah. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kasih sayang Allah. Wa yakhafuna azabahu, dan takut terhadap sisa-sisa Allah. Inna azaba rabbika kana mahzura. Sesungguhnya adab Allah itu ditakuti. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah.
tidak satupun seorang utusan saya utus kecuali untuk ditaati biiznillah, dengan seizin Allah. Ya. Jadi Allah yang memerintahkan, mengizinkan umatnya untuk taat kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul-Rasulnya. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka, dan seandainya mereka itu datang kepada Muhammad, mereka setelah berbuat zalim, telah berbuat dosa kepada dirinya sendiri, berbuat dosa kepada Allah, kemudian dia datang kepada Muhammad, fastaghfirullah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah, wastaghfaralahumur rasul, dan mereka dimintakan ampun oleh utusan itu, oleh Rasul itu, la wajadullaha, niscaya mereka akan mendapatkan Allah tawwaban rahimah, menerima taubat dan maha menyayangi. Nah, disinilah dasar kami dalam bertawasul, termasuk dalam selawat nariyah tadi itu ya. Jadi mereka yang mengatakan selawat nariyah, selawat mungkar itu adalah mereka orang-orang yang tidak paham dengan bahasa Arab, tidak paham dengan teks-teks Arab. Maksudnya bagaimana? Wong baru kemarin belajarnya, baru apa? Ya bacanya cuman apa ya, terjemahan seperti ini nih ya. Cuman bisa baca terjemahan seperti ini, sudah jadi ustadz. Bertawassul kepada Rasulullah itu sama halnya dengan minta tolong. Berwasilah itu minta tolong. Jadi karena kita itu banyak dosa, sulit sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu kita itu nebeng ikut kepada orang yang dekat kepada Allah, minta tolong agar juga dijadikan orang yang dekat kepada Allah, kan seperti itu. Dan juga minta tolong agar disampaikan kepada Allah. Apakah Allah tidak mendengar? Ya mendengar, cuman nanti yang bisa lebih didengarkan itu apabila orang yang dekat kepada Allah. Analoginya begini, kita ingin bertemu dengan, tidak usah jauh-jauh, dengan bupati. Saya tidak kenal dengan bupati, dan apalagi dekat, kenal pun belum. Saya ada keperluan kepada bupati, apakah bisa langsung? Ya, belum tentu. Kita tidak mesti ditemui langsung oleh bupati. Mestinya salah satu jalan yaitu melalui orang-orang dekat bupati. Siapa? Ya ajudan bupati. Paling tidak protokolnya. Melalui satpam, ditanyakan siapa orang dekatnya. Baru kita mendekati orang dekatnya. Setelah itu baru kita menyampaikan keperluan kita. Setelah itu baru oleh ajudan dibawa ke bupati. Analoginya seperti itu. Kita sebagai orang awam itu cara mendekatkan diri kepada Allah itu kurang masih. Banyak dosa. Agar mencapai ke sana, kebutuhan kita tercapai, maka perlu orang yang dekat kepada Allah. Siapa? Kalau dulu ya Rasulullah. Rasulullah sahabat, sekarang ulama. Ya, membaca selawat nariyah itu minta tolong. Tidak ada bedanya dengan minta tolong sekarang. Maunya saya minta tolong, Pak, tolong sampaikan salam saya atau kepada Pak Mo umpamanya. Saya minta dianterin uang. Apakah itu syirik? Toh yang nanti yang mengabulkan doa itu bukan Rasulullah, bukan ulama, tapi Allah. Kita itu minta tolong. Kita bukan menyembah, bukan minta kepada Rasulullah, tapi minta tolong. Minta tolong kepada Rasulullah. Dalam sholawat nariyah itu kita minta tolong kepada Rasulullah agar doa kita itu dibawa oleh Rasulullah, dibackingi oleh Rasulullah. Seperti itu istilahnya. Kita berdoa tetap kepada Allah, tapi juga minta backingi, minta teman kepada Rasulullah gitu loh. Agar Rasulullah juga ikut menyampaikan lebih kuat.
Nah, Wahabi itu kan ininya ndak main itu ya. Otaknya. Kena maaf ya. Ini otaknya ndak main ini. Jadi pakai dong. Ya. Pakai otaknya ini. Allah memberi akal pikiran kita itu agar berpikir. Tapi bukan berarti mengakal-akal agama, tidak. Dan Al-Quran sudah Allah berfirman, afala ta'qilun, afala tadabbarun. Kita diberi akal berpikir. Bukan hasil nyerocos, selawat naria, selawat syirik, selawat mungkarot, selawat bid'ah. Apa yang tidak diajarkan Rasulullah itu bid'ah. Nah, ini rusaknya ini. Ya maklum, saya maklumi ya. Karena memang imamnya sendiri yang kayak itu, Muhammad bin Abdul Wahab dan kroni-kroninya. Memang seperti itu. Ya maklum, ya kalau sampai bawahannya, pengikut-pengikutnya itu maklum sudah. Karena memang sudah dari pengikut-pengikut dari imamnya. Istilah ada pepatah bilang, apabila guru kencing berdiri, muridnya kencing ambil lari. Maklum. Muhammad bin Abdul Wahab itu dalam kitabnya para ulama itu menyalah-nyalahkan gurunya yang sebelumnya. Dia merasa lebih hebat dari gurunya. Ya maklum kalau murid mereka termasuk Yahya bin Salam itu merasa lebih hebat dari ulama-ulama yang merasa lebih pintar sampai menyalahkan selawat nariyah. Yang selawat nariyah itu adalah tabi'in, orang-orang yang dekat kepada Allah. Sudah tahu antara syirik dengan yang bukan syirik, itu sudah tahu. Jadi seperti itu sanggahan saya terhadap Yahya bin Salam tentang selawat nariyah. Jadi selawat nariyah itu tidak mengandung kesyirikan, cuman dia saja tidak paham yang tidak menggunakan otaknya. Otaknya tidak digunakan. Pemirsa dari TV yang dirahmati Allah, demikian penjelasan saya tentang selawat nariyah. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.